Sobat Belajar, selamat datang lagi di Ngobrol Edukasi. Jadi podcast ini ngajak kita mikir tapi tetap santai gitu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber keren, itu Mbak Kinanti Septi Salsabila, yaitu Mbak ini seorang pendidik yang ahli banget di bidang pendidikan masyarakat. Jadi terima kasih sudah mau mampir ya Mbak. Siap, langsung kita bedah nih topiknya yang kadang terasa jauh padahal ada di dekat kita, yaitu pendidikan masyarakat. Jadi saya mau menanyakan ke Mbak Kinan nih. Pertanyaan pertama nih, Mbak, sebenarnya pendidikan masyarakat tuh apa sih definisinya gitu? Tuh kepo juga dikit nih. Sebagai pendidik, apa untungnya Mbak kalau mempelajari Penmas nih? Apa benar-benar nambah kompetensi gitu? Oke, jadi pertanyaannya pembuka yang fundamental ya. Jadi gini, pendidikan masyarakat ini adalah segala upaya belajar yang terjadi luar tempo sekolah formal. Fokusnya itu bukan cuma dapat ijazah, tapi gimana cara kita bikin masyarakat itu berdaya atau berguna gitu. Intinya belajar itu untuk memecahkan masalah hidup mereka sendiri. Kita bicara kursus, pelatihan, kemudian penyuluhan, pokoknya yang fleksibel dan langsung to the point ke kebutuhan mereka. Nah, bagi saya sebagai pendidik, mempelajari Penmas itu ngasih upgrade kompetensi yang gila-gilaan nih. Kenapa? Karena ini memaksa saya untuk lepas dari rutinitas kurikulum yang kaku. Jadi saya tuh harus pintar-pintar untuk mengaitkan materi yang ajarnya dengan konteks nyata di lingkungan sekitar. Dan saya itu sebagai fasilitator, bukan cuma pemberi ceramah. Nah, ini membuat saya lebih nyambung dan relevan sama siapapun peserta didik saya, baik di kelas formal maupun di kelas non formal gitu. Jadi saya setuju banget nih, harus relevan sama masalah sehari-hari. Kalau begitu, apa yang bikin pendidikan masyarakat ini beda? Terus coba sebutin dan kasih contoh simpel dari karakteristik khasnya tuh. Oke, kalau poin-poinnya Penmas ini tuh punya ciri khas, dia tuh unik sebenarnya. Pertama, dia itu berbasis kebutuhan. Contohnya kalau di desa tuh ada masalah air, kita bikin pelatihan filter air, bukan malah kursus bahasa Mandarin yang untuk CC-CC itu ya. Kedua, ini sangat fleksibel, tidak terikat waktu, mau dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Misalnya pelatihan penjahit ini tuh untuk ibu-ibu saja, diadakan di sore hari, bisa di teras rumah warga ataupun teras ketua RT mungkin, disesuaikan dengan jam kosong mereka. Nah, ketiga, dia itu sangat partisipatif. Masyarakat itu subjek, mereka itu ikut merencanakan dan menjalankan, bukan kita dari yang atas itu sok tahu untuk memberikan instruksi, dan yang terakhir kita itu harus iri dan pintar. Maksudnya itu kita memanfaatkan sumber daya lokal yang sudah ada. Misalnya kalau ada pelatihan membuat kompos, narasumbernya itu harus dari petani yang lokal yang sudah berhasil gitu, bukan malah ngundang profesor dari luar kota yang mahal. Simple sih tapi efektif gitu. Nah, kalau kita bicara pemberdayaan nih, ada 3 istilah keren yang selalu muncul. Yang pertama itu lifelong learning, yang kedua community engagement, dan yang terakhir itu efficiency use of resource. Bisa jelaskan nggak Mbak ketiga konsep ini? Terus contohnya di lapangan gitu. Oke, kalau untuk 3 konsep ini tuh sebenarnya yang pertama adalah rohnya Penmas. Pertama, pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Intinya belajar itu bukan cuma sampai wisuda, tetapi sampai kita tutup usia atau kita meninggal dunia. Contohnya program kelas Girjat untuk kakek nenek di Peti Jompo. Tujuannya itu sederhana, biar mereka itu bisa video call sama cucu, terus tidak mudah kena berita hoax gitu ya. Nah, terus yang kedua, penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman. Atau keterlibatan masyarakat, community engagement. Ini adalah proses di mana masyarakat itu benar-benar terlibat, merasa memiliki. Contoh konkretnya seperti pendirian PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat yang dikelola langsung oleh Karang Taruna atau tokoh adat. Mereka ini menentukan jadwal mereka yang cari tutor dari internet. Ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien.
Nah, ini tentang prinsip hemat dan maksimal, teman-teman. Contohnya program kelompok belajar di kampung itu tidak perlu membangun gedung, cukup pakai balai RW atau perpustakaan desa gitu ya, masjid ataupun aula sekolah yang kosong di hari Minggu pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita ngirim dana tapi hasil belajarnya itu tetap maksimal gitu. Iya, iya. Selanjutnya nih Mbak, selanjutnya jalur pendidikan kan ada formal, ada non formal dan informal. Nah, kita kerucutin ke non formal dan informal. Apa sih perbedaan paling mencolok dari keduanya itu, dan apa peran masing-masing bagi pendidikan nasional kita nih? Nah, kalau perbedaan itu terletak di struktur ya. Pendidikan formal ini tuh terstruktur, ada rencana, ada pendidikan non formal maksudnya. Pendidikan non formal itu terstruktur. Dia ada rencana, ada materi, dan seringkali ada pengakuan seperti sertifikat atau ijazah kesetaraan, contohnya khusus barista atau paket C. Nah, peran non formal itu penting banget sebagai perlengkapan untuk memberi skill tambahan dan pengganti atau memberi kesempatan kedua bagi yang putus sekolah. Nah, sementara untuk pendidikan informal itu sama sekali tidak terstruktur. Ini tuh adalah sekolah kehidupan di rumah dan di lingkungan. Contohnya belajar sopan santun dari orang tua atau belajar negosiasi dari pengalaman. Nah, peran informal ini adalah pondasi awal. Ia menanamkan moral, etika, dan sumber kepribadian yang akan dibawa seumur hidup. Jadi ketiganya formal, non formal, informal itu saling melengkapi untuk mencetak manusia seutuhnya gitu. Nah, lanjut nih Mbak, kita sekarang kan hidup di era serba digital nih. Bagaimana pendidikan masyarakat bisa diterapkan dan dioptimalkan di era teknologi ini? Jadi kasih contoh yang paling update. Teknologi itu adalah teman dekat atau teman baiknya Penmas gitu, karena dia ngilangin batas-batas. Penerapan paling update itu fokus pada akses dari skill yang relevan. Contoh pertama itu pelatihan e-commerce untuk mama UMKM gitu ya. Kita bisa pakai Zoom atau bahkan cuma pakai WhatsApp group. Lalu materi disajikan lewat video tutorial di YouTube yang gratis, jadi kita nggak perlu bayar gitu. Nah, mereka belajar digital marketing tanpa harus ke kota. Kemudian kedua, webinar atau podcast pendidikan parenting populer. Orang tua di pelosok bisa mengakses ilmu parenting dari psikolog ternama tanpa harus membayar mahal atau bepergian jauh gitu. Ini adalah wujud lifelong learning yang dimudahkan. Nah, intinya kita pakai platform digital yang sudah akrab dengan masyarakat. Contohnya yang lagi hype banget sekarang itu TikTok sama Facebook. Itu bisa untuk mengedukasi juga agar ilmu kita bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan seringan mungkin untuk setiap masyarakat yang ada gitu. Luar biasa Mbak Kinan, pembahasannya undang banget dan penuh inspirasi untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi ya Mbak. Oke, terima kasih kembali, senang banget gitu ya bisa berbagi di podcast ini. Nah, jadi pesan saya untuk sobat belajar dimanapun Anda berada, ingat satu hal, tempat sekolah itu bukan berarti tamat sekolah itu bukan berarti tamat belajar. Hidup kita ini adalah kurikulum terpanjang dan paling menantang. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah ada. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk memulai hal baru gitu. Jadikan rasa ingin tahu sebagai energi. Jadikan setiap orang yang Anda temui itu sebagai guru, dan setiap masalah itu sebagai materi kuliah yang harus siap kita pecahkan. Mari kita tumbuhkan semangat belajar hidup ini, karena dengan belajar kita bukan hanya mengubah diri sendiri tapi juga memberdayakan komunitas yang lebih baik. Mungkin saya Kinanti Septiasa bila pamit undur diri. Sekian atas pembahasan kita kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.